Shalom buat kita semua. Sebelum memulai kebaktian kita, mari kita serahkan hidup dan diri kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 2, 1-3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa, yang lemah ini. Karena musuh kami terlalu kuat untuk kami selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami. Karena Tuhan Yesus Kristus menderita untuk kami. Amin. Kita puji Tuhan. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan dari Tita pertama sampai ke-10. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Tita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di bawah air untuk disembah atau dituruti. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Tita keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau anak hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Tita kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan kepadamu. Tita ke-6, jangan membunuh. Tita ke-7, jangan berzina. Tita ke-8, jangan mencuri. Tita ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Tita ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu?
Aku Tuhan, Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku akan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang kepada perintah-perintahku. Demikian firman hukum Taurat. Marilah kita berdoa supaya kita dikuatkan melakukan sesuai dengan hukumnya. Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu berlimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita puji Tuhan. Marilah kita baca epistel untuk kita minggu ini, Ulangan 15 ayat 15, Ulangan 18 ayat 15 sampai 20. Ulangan 18 ayat 15 sampai 20. Kita baca secara responsoria. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan membangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik? Seorang nabi akan kubangkitkan. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu kepadaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Kita puji Tuhan.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta untuk kita minggu ini. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita dengarkan pembacaan warta jemaat kita, yaitu Minggu 28 Januari 2024. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Septuagesima, Manang Pitu Puluari sebelum kebangkitan, dengan topik jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. Manang sotunggabe partu Tuhan meradop podongan colma. Paduahon jemaat pindah. Mulai minggu hari ini tidak menjadi jemaat kita lagi keluarga Dulas, Oklana Sinaga dan Ibu Rinda Dudu Prima Sumbayak dari Wiktiban beserta satu orang anak mereka dikarenakan mereka sudah pindah ke HKBP Ester Resort Pelajar. 3. Sermon Parhalado HKBP Batam. Diberitahukan kepada seluruh Parhalado HKBP Batam bahwa pada hari Selasa 30 Januari 2024 kita akan mengadakan sermon Parhalado yang bertempat di ruang sermon masuk pukul 19.00 WIB. Diharapkan kepada seluruh Parhalado untuk dapat mengikuti sermon tersebut. 4. Ibadah keluarga Parhalado Manang Partangyangan Pardihuta Parhalado HKBP Batam. Diberitahukan kepada keluarga Parhalado atau Pardihuta Parhalado bahwa pada Selasa 30 Januari 2024 diadakan ibadah keluarga Parhalado Pardihuta Parhalado di ruang konsistori masuk pukul 19.00 WIB. Diharapkan agar seluruh keluarga dan Pardihuta Parhalado dapat menghadiri ibadah tersebut. 5. Ibadah awal tahun HKBP Batam. Diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Batam bahwa pada hari Rabu 31 Januari 2024 gereja kita mengadakan ibadah awal tahun sekaligus launching tahun Okomene inklusif bertempat di HKBP Batam masuk pukul 19.00 WIB. Diharapkan kepada seluruh jemaat agar dapat mengikuti ibadah tersebut. 6. Ibadah lingkungan Manang Partangyangan UIK. Diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Batam bahwa pada hari Rabu 7 Februari dan Kamis 8 Februari 2024 kita akan memulai kembali ibadah lingkungan atau Partangyangan UIK. Untuk itu mari kita persiapkan diri kita untuk mengikuti setiap ibadah lingkungan Partangyangan UIK di lingkungan kita masing-masing. 7. Kegiatan kategorial. Diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Batam bahwa setiap kegiatan PHD kategorial remaja,
Naposogulung, Ama, Ina, kita mulai kembali pada hari Selasa 6 Februari sampai 10 Februari 2024. 8. Mohon doa kesembuhan yaitu bagi anggota jemaat yang sakit. Mari kita baca di layar dan mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang sedang sakit. 9. Sumbangan bunga altar pada minggu ini yaitu dari keluarga El Pasaribu Inang Boru Pakpahan. Terima kasih atas sumbangannya. 10. Ucapan selamat ulang tahun. Seluruh pelayan penuh waktu, Parhalado, dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan pada minggu ini. Harapan dan doa semoga diberi kesehatan, kekuatan di dalam iman, dan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Keuangan, saldo akhir per tanggal 27 Januari 2024 sebesar Rp213.311.645. Demikian warta jemaat kita, semoga warta jemaat kita semoga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita puji Tuhan dengan bernyanyi nomor 424. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita seluruhnya. Mari kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tapi kasih membangun. Jika ada seseorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah.
tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jadi jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudara-saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudara. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita ini adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Tentu manusia karena makhluk sosial menggunakan berbagai cara untuk mengekspresikan cinta kasih. Biasanya seperti kita untuk menjalin hubungan rasa sayang, rasa persaudaraan, adong istilahnya batak makatai dia gijeng isi pangano. Waktu orang pacaran, waktu mereka pacaran, mereka akan pergi ke warung atau ke restoran, dan di sana mereka akan makan bersama. Waktu orang mungkin untuk membina hubungan keluarga, asa martodong nasida, marbesan, mereka ada resepsi makanannya. Di gereja kita ini juga kurang sah rasanya kalau pesta Natal, pesta Kotilon, dan pesta-pesta yang lain, kalau tidak ada acara makan dan dimakan. Jadi semua dari proses kehidupan kita ini selalu ada kaitannya dengan makanan, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Yesus juga ketika Yesus untuk membangun hubungan kekeluargaan, untuk membangun hubungan kebersamaan, Yesus mengajak 5.000 orang makan. Bahkan waktu perjamuan terakhir Yesus juga mengajak murid-muridnya untuk makan bersama, agar nantinya Yesus pada waktu perjamuan terakhir mengucapkan tona manang amanat kepada murid-murid Yesus pada waktu itu. Bapak Ibu dan saudara-saudari, momen saat makan itu bisa sangat indah sekali. Bisa saat situasi makan, momen itu sangat menarik sekali. Tapi ada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus, bahwa momen waktu makan menjadi persoalan. Momen waktu mereka menikmati makanan itu menjadi persoalan pada waktu itu. Yang pertama, ada sebagian jemaat yang tidak mau memakan makanan yang sudah dipersembahkan ke kuil kepada berhala, yang biasanya mereka berasal dari orang-orang yang baru bertobat. Mereka yang baru mengakui Yesus adalah Tuhan, ketika mereka melihat ada resepsi makanan dan ternyata makanan itu sebelumnya sudah dipersembahkan ke kuil, ini menjadi persoalan bagi mereka. Dan biasanya itu berasal dari kaum Kristen Yahudi pada waktu itu.
orang kaum Kristen Yahudi memahami bahwa makanan juga ada kaitannya dengan keselamatan. Apa yang kita makan, mau higienis, mau bagaimana, dari mana sumbernya, mau yang sudah mati sebelumnya, mau yang sudah dipersembahkan, itu menjadi persoalan bagi mereka, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Hal ini karena memang pada waktu itu jemaat di Korintus sering membuat pesta tahunan untuk menjalin rasa kasih sayang di antara sesama orang Korintus. Mereka membuat pesta tahunan, membawa makanan dari rumah mereka masing-masing, kemudian mempersembahkan makanan tersebut ke depan kuil yang ada dewa-dewinya di Korintus. Dan setelah itu seluruh orang yang ada di sekitar kota itu, yang datang ke kuil itu, diperbolehkan makan sepuasnya. Apalagi ini makan gratis. Siapa yang nggak mau, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari? Gitu. Malang na gratis itu terbuat. Itu memang doktrin. Tapi hal ini juga yang menjadi bahan perdebatan bagi mereka tadi yang lemah imannya, yang baru bertobat, bahwa mereka menganggap bahwa memakan sesuatu yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu tidak boleh, sebagaimana yang dituliskan dalam ayat 7. Ada orang yang karena masih terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinilai olehnya. Jadi ketika ada orang memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, lalu ada orang yang lemah hati nuraninya, imannya, melihat, dan mereka menghakimi orang-orang tersebut, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Atau di kampung orang Batak masih sering saya lihat sebelum mengadakan acara atau pesta, saya padoh dok ke begu marsipangano, bado to tugi jangi loteng. Ada mau beda sesungguhnya? War mo saya molonyan lang na sa jangi loteng imsiade. Atau waktu saya masih kecil karena ada pekuburan Cina dekat perumahan atau rumah saya ulur hai marikati tu kuburanon, karena di kuburan ini pasti akan ada makanan setiap hari-hari tertentu. Atau bagi orang Kristen, baik yang di perkotaan atau ketika kembali ke kampung, masih ada praktik ketika mengerihiti, membersihkan kuburan di hari Paskah atau hari kematian Yesus, iba matu sigaret. Ulur tung naso kibeng manur sigaret, batar hilal apa kan dibuat sigaret itu diisap. Juga. Ini menjadi persoalan yang sudah dipersembahkan kepada berhala tidak boleh dimakan menurut sebagian orang. Nanti orang yang memakan itu orang yang tidak suci. Kemudian di pihak lain ada orang yang memakan segala jenis makanan, baik makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, baik makanan yang binatang itu mati sebelumnya sebelum dipotong, tidak menjadi persoalan bagi mereka. Makanan itu yang penting makan. Tidak ada aturan-aturan tentang makanan bagi mereka. Apalagi ini kalau makan gratis, mal dari mana latar belakang, tidak menjadi persoalan bagi mereka. Biasanya makanan gratis itu enak dan sedap. Namun hal ini karena kebebasan mereka itu, mereka yang makan segala jenis makanan, pasial-sial menyalahkan atau mengejek orang yang mengharamkan sejenis makanan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Ya, 8-9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan kita? Artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, semua bisa dimakan, tapi lihat konteksnya. Untuk talang amang do taminang ala siya lang na margota hina, do siya lang siopak pat yang berkuku belah manang B1, B2. Iku sengaja langot tayo joloni parugamo na asing. Itu maksudnya pasial-sial. Inilah situasi yang terjadi di jemaat di Korintus. Kondisi ini, yang satu menyombongkan dirinya karena pengetahuan dan keberimanannya, dan yang satu lagi tidak menghargai mereka karena merasa mereka sangat bebas. Kekristenan kami ini Kristen yang bebas, tidak ada toleransi, tidak ada saling menghargai, yang ada yang selalu mengedepankan egonya, pikirannya. Lalu kalau kondisi jemaat demikian, bagaimana membangun persaudaraan?
kalau yang satu maunya ini, yang satu maunya itu, dan tidak ada perjumpaan, tidak ada dialog, yang ada adalah perdebatan. Itu amang Dr. Winang, efek negatif nih perdebatan, berdebat, terus berdebat. Kapan ada solusinya kalau terus berdebat? Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maka khotbah hari ini menekankan beberapa hal bagi kita. Yang pertama, jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. Skandalon dalam bahasa Yunaninya, batu sandungan, yaitu batu yang ketika kita berjalan tertutup, orang akan terjatuh. Yaitu upaya untuk menjegal kawan, upaya untuk menjatuhkan moral, upaya untuk membunuh karakter, melemahkan sesama, atau menghakimi sesama, atau menganggap bahwa dia benar, yang lain salah. Bagaimana kalau ini terjadi di tengah-tengah suatu persekutuan? Di rumah saja, kalau seorang suami rasa dia paling benar dan istrinya selalu salah, tentu itu tidak akan pernah membangun yang namanya persekutuan yang manis, yang mantap di tengah-tengah keluarga. Kalau satu pihak selalu disalahkan, yang satu lagi dianggap selalu benar. Dilansir dari buku Dealing with People You Can Stand, karya Dr. Rick Brickman, ada beberapa daftar orang yang menyebalkan, yang sering menjadi batu sandungan. Yang pertama, karakter si Tank. Tank dipakai untuk berperang. Merupakan orang yang bergerak seperti tank. Ada orang yang tipe ini selalu konfrontatif, mudah marah, agresif, dan selalu mendesak. Ikun hatanain atau kalau enggak, dia akan marah. Kemudian ada yang kedua, si penembak jitu. Orang-orang tipe ini dapat membuat lawan bicara yang terdiam dengan komentarnya. Keahlian dari orang ini adalah membuat lawan bicaranya terlihat bodoh. Si penembak jitu, kutembak juga, mau menandongan, bereng mah, terus limo. Ketiga, si granat, seperti granat yang mudah meledak ke segala arah. Orang ini ketika ada persoalan dia akan meledak, marah, dan segala sesuatu akan dibicarakan yang tidak ada kaitannya dengan konteks persoalan. Permasalahan 10 tahun yang lalu, 5 hari yang lalu, 10 hari yang lalu, itu akan dibicarakan Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Dia akan menyalahkan banyak hal. Si granat, meledak, gampang meledak. Keempat, si segala tahu. Semuanya dia tahu. Tapi ketika dia disanggah, dia akan marah, karena yang menurut dia, yang dia tahu itulah yang paling benar dan tidak perlu disanggah. Kelima, si Mr. Yes. Dia sangat mudah berjanji, sangat mudah mengatakan ya, sangat mudah untuk mengatakan ya tanpa memikirkan resiko atau dampak dari apa yang dia katakan. Tapi dia tidak akan pernah menepati janjinya. Ini sangat menyebalkan. Yang keenam, si Mr. Maybe, yang selalu berkata mungkin. Dia selalu berkata mungkin, tidak ada kepastian. Tidak ada keputusan yang dapat diambil dari ucapannya. Tidak ada yang bisa diambil keputusan dari dia. Selalu mungkin, dan mungkin. Kapan berangkat? Mungkin. Sudah bagaimana? Mungkin. Terus begitu mungkin. Yang ketujuh, orang yang kosong. Ketika diajak diskusi, dia selalu akan tidak ada jawaban, baik verbal atau non-verbal. Dan datang tidak ada berbicara, pulang juga demikian. Datang tak jundang, pulang tak jantar. Erahadon, eraime. Kedelapan, senegatif. Selalu berpikiran negatif. Apapun yang dikerjakan akan selalu negatif dan selalu negatif, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Ketika ada lawan bicaranya yang mengatakan ini, dia akan selalu berpikir negatif tentang itu dan selalu berupaya untuk mengalahkan gagasan dari temannya, karena dia memandang gagasan saudaranya atau lawan bicaranya sesuatu yang tidak baik. Dan yang terakhir, 9, si tukang mengeluh. Selalu mengeluh dan merasa tidak berdaya di dunia ini, selalu menganggap bahwa dunia ini tidak adil. Tapi orang yang mengeluh ini, yang suka mengeluh, membutuhkan orang lain untuk mendengarkan keluhannya. Jadi hati-hati meta, isi dia nak masuk tu siapa poinon, nggak sudah bison. Nah orang meledak, nah si penembak jitu, si negative thinking, si omong kosong, si Mr. Yes,
dan murah mengeluh, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Dan jika ada ini di persekutuan Berekamuma, persekutuan yang demikian, kalau ini ada orangnya sesonima, kalau nggak menembak jitu, meledak tiba-tiba. Nah, inilah yang menjadi batu sandungan atau persoalan terus Bapak Ibu dan saudara-saudari. Nah, kita hari ini berbicara bahwa Bapak Ibu dan saudara-saudara jangan menjadi batu sandungan. Seseorang yang beriman, iman dipraktikkan bukan dengan semakin mudahnya seseorang menghakimi yang lain, menjudge yang lain atas kelemahan mereka atau ketidaktahuan mereka. Kan begitu Bapak Ibu dan saudara-saudari. Kadang karena orang lemah sangat mudah untuk menjudge atau menghakimi mereka. Tapi kedewasaan iman Allah dibuktikan dengan semakin tingginya sikap yang mengasihi, menghormati, dan semakin toleran kepada yang lain, kepada perbedaan-perbedaan yang lain. Jemaat di Korintus, hot news atau hot topic bagi mereka adalah bahwa soal makanan yang berbeda pandangan itu menjadi persoalan bagi mereka. Padahal Bapak Ibu dan saudara-saudari, Tuhan tadi sudah kita baca dalam firman ini bahwa Tuhan tidak mempersoalkan masalah makanan Bapak Ibu dan saudara-saudari, urusan kerajaan Allah. Seseorang tidak akan menjadi dekat kepada Allah hanya karena makanan ini dan itu, atau tidak menjadi jauh dari Allah. Seseorang tidak akan menjadi rugi jika makan ini dan itu, atau seseorang tidak akan menjadi beruntung jika tidak makan ini dan itu, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, firman ini juga mengatakan bahwa tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Artinya Bapak Ibu dan saudara-saudari, masalah makanan semuanya adalah diberikan Tuhan, adalah anugerah Tuhan bagi kita Bapak Ibu dan saudara-saudari. Allah tidak mempersoalkan makanan. Allah juga tidak mempersoalkan dari mana asalnya, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Dalam hal ini Paulus mau mencerahkan jemaat pada waktu itu dan kita bahwa kedewasaan iman bukanlah semakin sempit berpikir. Kedewasaan iman adalah lahir dari pengetahuan yang semakin banyak diketahui. Kedewasaan iman lahir dari wawasan semakin luas, sehingga membuka dirinya untuk menerima perbedaan-perbedaan, menghormati yang lain. Dan saya yakin mereka yang semakin dewasa imannya, walaupun dia bergaul, berteman dengan banyak orang, saya yakin imannya tidak akan runtuh. Dengan lamar donga kita amang do tomel do parugamu na sehingga beruntuh iman kita, saya yakin itu. Kalau imannya semakin kuat, semakin dewasa. Coba kita bayangkan Bapak Ibu dan saudara-saudari, kalau di gereja ini para pendeta, sintua atau pengajar-pengajar di gereja ini tidak memiliki kedewasaan iman. Yang dibahas adalah hal-hal yang remeh-temeh. Yang dibahas adalah hal-hal mana yang haram dan mana yang halal. Mana yang harus dimakan, mana yang tidak dimakan. Mana yang harus ditemani, mana yang tidak harus ditemani. Mana yang harus dilayani. Oh, jemaat ini tidak perlu dilayani. Kenapa? Dan nenggani. Jemaat ini perlu dilayani. Kenapa? Atas sunnah berjudul. Apalagi mau di pesta-pesta berjudul. Ini tidak pernah ini, nggak pernah ikut pertanyaan ini. Nggak usah dilayani. Yang ini yang dilayani, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Itu menunjukkan kalau seperti itu perhalalu di sini atau kami di sini, berarti iman kami, pengetahuan kami belum dewasa, belum matang. Mari kita lihat Yesus, Bapak Ibu dan saudara-saudari, yang adalah hikmat. Dia ketika hadir di dunia ini, dia tidak pernah melecehkan atau merendahkan perbedaan suku atau agama lain atau ras lain. Yesus tidak pernah melakukan itu. Memang Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mari kita lihat Yesus di sini. Akulah. Yesus adalah Yesus yang melayani. Yesus adalah Yesus yang mengasihi. Yesus adalah aku, ini adalah aku yang berkorban, yang menyerahkan nyawa, yang menolong orang, yang bergaul dengan orang-orang yang dianggap hina seperti Farisi, atau orang-orang Samaria yang enggak hina. Yesus bergaul dengan mereka. Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu menunjukkan bahwa Yesus dewasa dalam pemahaman ini. Dan Yesus tidak mengatakan bahwa di luar agama ini, di luar suku kita, di luar Yahudi itu
kita tolak, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Jadi bukti dari kasih yang tertinggi adalah mempersempit ruang keeksklusifan dan semakin terbuka bagi semua kalangan, sebagaimana Yesus yang pada waktu melayani di tengah-tengah dunia ini, dia terbuka bagi siapa saja. Dia tidak eksklusif. Dia tidak hanya melayani orang-orang yang janggaknya baik. Dia tidak hanya melayani orang-orang yang janggak pada waktu itu, orang-orang khusus. Yang lain tidak perlu. Oleh sebab itu, kedewasaan iman harus dibuktikan dengan semakin terbukanya kita atas perbedaan-perbedaan realita di tengah-tengah kita. Dakola halak Batak di Batam, dakola halak Kristen di Batam, di Portibiope, dakola halak Kristen. Banyak orang penghuni di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Oleh sebab itu, semakin dewasa iman kita, semakin kita mau bergaul dan menerima mereka. Yang kedua, pengetahuan adalah untuk berkat, bukan malah PKK. Pengetahuan akan menentukan arah kita mau kemana. Jika seseorang memiliki pengetahuan yang salah, maka yang dipraktekkannya dalam hidupnya pasti akan salah. Sebagaimana pada peristiwa Perang Dunia Kedua, banyak orang-orang yang sikap nasionalismenya sungguh luar biasa, membela negaranya, membela rasnya dengan luar biasa. Itu sebabnya Perang Dunia Kedua yang melatar belakangi salah satunya adalah rasisme, najis, yang mengatakan bahwa ras kami adalah ras Arya yang paling unggul di dunia, sementara manusia lain yang dari ras lain adalah di bawah kami, itu perlu diperbudak atau dimusnahkan sekalipun, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Atau di masa sekarang ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari, banyak agama, aliran yang merasa paling unggul, paling benar, paling superior, dan bersikap sombong rohani terhadap yang lain, sebagaimana orang-orang Farisi yang merasa diri paling suci, yang merasa diri paling rohani, yang merasa diri paling dekat kepada Tuhan, sehingga memusuhi yang lain, memusuhi orang yang tidak seperti mereka. Saya pernah membaca sebuah artikel, saya lupa namanya, tapi ini seorang tokoh muslim. Pengetahuan sangat menentukan sikap kita. Itu sebabnya jika seseorang mengatakan bahwa dia sudah membaca satu buku, maka dia akan sombong. Jika hanya satu buku, maka akan sombong. Namun semakin membaca banyak buku, maka seseorang itu akan berpeluang untuk semakin rendah hati. Dan membaca semakin banyak sekali buku, dia akan mengatakan bahwa ini aku tidak ada apa-apanya, dan hanya Tuhanlah yang besar. Seorang yang radikal, sombong rohani, biasanya mereka jarang membaca. Biasanya mereka, Bapak Ibu dan saudara-saudari, hanya membaca, kalaupun membaca hanya dari versi mereka. Namun ketika seseorang membaca makin banyak buku, membaca atau mencari semakin banyak ilmu, maka mereka akan semakin menyadari bahwa dunia ini penuh dengan warna, keberbagaian, dan mereka akan menerima keberbagaian itu, dan dia semakin rendah hati, terbuka, dan semakin banyak lagi membaca atau menerima pengetahuan, maka dia akan menyadari bahwa dirinya ini tidak ada apa-apanya dibanding Tuhan. Tuhan itulah yang mengasihi. Kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan itu ketika dia mengasihi, dia memberikan nyawanya sekalipun. Aku ini apa? Begitu Bapak Ibu dan saudara-saudari. Apa yang sudah kulakukan kepada sesamaku, sehingga aku harus membenci mereka, sehingga aku harus menjadi batu sandungan bagi mereka. Itu kalau semakin banyak pengetahuan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Paulus dalam konteks nas ini memberikan keterbukaan pada jemaat pada waktu itu supaya mereka tidak memiliki pemahaman yang sempit. Paulus mengajari supaya mereka tidak dangkal, tidak menjadi hanya merasa mereka yang paling benar, kelompok kami yang paling benar, yang lain itu salah. Oleh sebab itu, Paulus seorang yang sudah memiliki pemahaman Alkitabiah, yang sudah memiliki keberimanan yang lebih baik, memberikan pengajaran kepada mereka yang belum memiliki pemahaman yang baik tentang firman Tuhan, yang belum memiliki iman yang kuat terhadap Tuhan. Oleh sebab itu, zaman sekarang ini zaman yang sudah sangat serba enak sekali Bapak Ibu dan saudara-saudari. Untuk cari pengetahuan kita tidak perlu cari ke sana ke sini.
Dengan media yang kita pakai, kita sudah bisa mendapatkan berbagai pengetahuan dan sudah ada referensi-referensinya. Mungkin kita pernah mendengarkan Christian Prince, ya begini, Christian Prince, dan orang Kristen sangat kenal ini, orang Kristen Arab ini, dan dia sering memperdebatkan masalah agama. Saya dulu sering buka channelnya Christian Prince untuk membuka wawasan saya tentang bagaimana itu sebenarnya Islam atau Al-Quran. Tapi seiring dengan waktu, setelah saya buka-buka channel YouTube-nya, ternyata kita diharapkan bukan semakin hanya untuk berilmu, tapi semakin membenci orang beragama yang lain. Bayangkan Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita diajari memang seperti ini, tapi kita diajari juga untuk membenci umat beragama yang lain, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Akhirnya saya menyadari bahwa semakin bertambahnya wawasan, harusnya menjadi semakin banyak sahabat, semakin banyak orang yang kita kasihi, bukan semakin banyak orang yang kita musuhi. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudari, di zaman sekarang ini channel YouTube yang kita buka, kita pakai itu untuk menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, sehingga kita semakin dewasa di dalam iman. Unang doa mangtuh tamuinang yang eksklusif ini, dongan na holan itu sido, manugot idongan na, botari idongan na, mersugut taduan idongan na, setan na salpu idongan na, 10 tahun naik naneng idongan na. Kalau temannya ini memiliki sikap dia seorang yang agresif atau apa, mungkin bisa balik di mana. Tetap badongan na, gerada kau bemoro. Kita kenapa keluar dari rumah? Tentu untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Moloholan de jauh teh mardongan, moloholan itu pikiran nata terus tanongani. Kita rugi Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Makanya kita perlu keluar untuk berbaur, menambah wawasan dan pengetahuan dari yang lain, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Makanya kita perlu diskusi, berdialog dengan yang lain untuk menambah wawasan. Anggohla donga teh donga sari tipe doh tida, sapi kira doh tida. Tapi orang yang lain kita perlu dialog dan berdiskusi dengan mereka, bukan berdebat ya. Berdialog dan berdiskusi dengan mereka untuk menambah wawasan kita, supaya kita tidak menjadi eksklusif, sempit berpikir dan mengatakan bahwa hanya golongan kami, hanya kami, dan hanya kami yang paling benar, paling superior, paling unggul. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, bagaimana kita bisa supaya kita menjadi orang-orang yang mau menerima perbedaan? Mintalah tuntunan dari Roh Kudus, supaya hikmat yang dari Roh Kudus mendewasakan iman kita, pengetahuan kita, agar kita bukan hanya mengasihi yang setipe dengan kita, hanya berbaur dengan orang-orang yang sepaham dengan kita, setipe dengan kita. Tapi ini realita di dunia, memang kita harus berbaur dengan siapa saja, orang-orang yang berbeda paham sekalipun, atau orang-orang yang berbeda pemikirannya dengan kita sekalipun. Amang doh tawina itu kamar dongat do ina do manangise, apalagi jonok nama tung pilpres kam nang dotongan so nama saya balani pilpres pangantang persatuan nomor dongat tubuh langsung itulah perbedaan-perbedaan pandangan, tetapi kasih harus tetap dibangun. Di tengah-tengah gereja juga kita memiliki pemandang atau pemahaman-pemahaman yang berbeda, tapi jangan karena pemahaman kita itu kita menjadi menolak yang lain, kita malah mendiskreditkan yang lain, kita malah mengatakan yang lain itu salah, sesat, hanya kita yang benar. Itu kan tergantung hanya pemahaman kita Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Kebenaran yang sejati hanya milik Tuhan, kebenaran yang absolut hanya milik Tuhan. Sementara manusia relatifnya kebenaran kita Bapak Ibu dan Saudara-saudari, tergantung di mana kita tinggal, dengan siapa kita, bagaimana kita membuat aturan-aturan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah tempat kita bekerja. Itulah kebenaran menurut kita. Tapi kebenaran Tuhan Allah benar-benar dimanapun berlaku, dan tidak ada yang bisa menolak kebenaran yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mencari pengetahuan yang benar, bukan pengetahuan yang malah mempersempit pikiran kita dan menolak orang lain. Iko pengetahuan yang membuka wawasan tado. Alana holong dibuktikan bukan dari kita bersikap sombong terhadap orang lain, tapi kasih itu dibuktikan bagaimana kita menjadi mengasihi semua orang tanpa melihat latar belakangnya. Amin.
Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang mengajak kami untuk tidak menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, arahkanlah kami untuk mencari pengetahuan dan kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan, agar langkah kami, jalan hidup kami mengarah kepada kehendak Tuhan. Bila firman Tuhan adalah Alkitab, adalah sumber kebenaran, ajarlah kami ya Tuhan untuk senantiasa mempelajarinya lebih dalam dan lebih sungguh, agar kehidupan kami melakukan apa yang dirindukan oleh Tuhan dari kami, dan kiranya Roh Kudus yang memampukan kami ya Tuhan. Tuhan, berkatilah jemaat-Mu, berkatilah keluarga mereka dan anak-anak mereka, lindungilah dan berikanlah kesehatan dan kekuatan. Berkatilah ya Tuhan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan, agar kiranya gereja ini adalah mewartakan kasih Tuhan, memberitakan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki dari firman Tuhan kepada umat Tuhan. Dan gereja-Mu ini menjadi tempat persekutuan orang-orang percaya dari manapun ya Tuhan, tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat suku, ras, dan bangsa ya Tuhan. Tuhan juga yang memberkati seluruh perhalado dan pelayan tengah-tengah gereja-Mu ini ya Tuhan, agar kiranya ya Tuhan Dia mampukan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan melalui pelayanan, agar kiranya jemaat Tuhan dilayani dengan lebih sungguh. Dan Tuhan juga yang memberkati bangsa dan negara kami ini, yang memberkati setiap profesi ya Tuhan, yang memberkati para orang-orang yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami, terlebih kepada para pemimpin kami yang melayani tengah-tengah bangsa kami ini. Tuhan yang mengarahkan mereka dengan kuasa Roh Kudus untuk memikirkan hal-hal yang baik, yang sekehendak dengan Tuhan. Bila dengan waktu yang akan datang ya Tuhan, akan dilaksanakan pesta demokrasi tengah-tengah bangsa kami ini ya Tuhan, Tuhanlah yang memberkati proses pemilihan umum ya Tuhan, agar kiranya berjalan dengan baik, dan jauhkanlah sikap yang memecah belah persatuan di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Dan arahkan setiap orang ya Tuhan untuk memilih pemimpin yang terbaik, memilih calon-calon mereka yang terbaik untuk membangun bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu bahwa ada begitu banyak yang kami perlu dalam hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan akan selalu memberikan kecukupan bagi kami. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita mengumpulkan persembahan dan kita bernyanyi. Tuhan
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.